Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas manajemen pemasaran 6A, akan memaparkan materi presentasi mengenai marketing mix. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Sri Walis Anggraeni, NPM 181063 10342, dan yang Usatun Hasanah 181063 Bagas Putra Pranoto 181063 dan saya sendiri Nurwida Jarotunufus, NPM 181063 Nah, langsung saja. Akan ada 4 poin utama dalam presentasi kali ini, yaitu materi pembahasan pertama ada pengertian marketing mix, yang kedua unsur-unsur marketing mix, yang ketiga ada konsep kepuasan pelanggan, yang keempat hubungan antara produk, price, promotion, dan place dengan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya yang pertama ada pengertian marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi pemasaran yang menekankan tentang bagaimana cara menjual produk yang seefektif mungkin berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melalui proses komputerisasi ataupun data yang dikoreksi melalui konsumen agar proses penjualan berjalan lancar. Marketing mix atau bauran pemasaran terdiri atas beberapa himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan dipakai oleh perusahaan untuk tujuan mempengaruhi tanggapan konsumen dalam target pasarnya. Menurut D. W. Foster, marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu istilah yang menggambarkan semua unsur pemasaran dan faktor produksi yang dikerahkan guna mencapai tujuan perusahaan seperti laba, omset penjualan, penghasilan modal yang ditanam, dan bagian dari pasar yang ingin direbut atau pangsa pasar. Marketing mix atau bauran pemasaran berguna bagi perusahaan untuk dapat membantu dalam membuat perencanaan di bawah suatu garis kebijakan. Dalam hal ini, perusahaan tidak akan ketinggalan dalam menentukan kebijakan dalam persaingan penguasaan pasar. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur marketing mix. Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dengan marketing mix 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti people, physical evidence, dan proses sehingga dikenal dengan marketing mix 7P. Bauran pemasaran jasa mencakup 7P, yakni product, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Nah, ketujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan kepuasan konsumen. Adapun 7P, product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, unsur marketing mix tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, produk. Nah, produk merupakan elemen yang paling penting sebab dengan produk inilah perusahaan pertama-tama dan terutama memenuhi segala sesuatu yang diberikan kepada seorang guna memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam pengolahan produk termasuk pula perencanaan dan pengembangan produk dan atau jasa yang baik untuk dipasarkan oleh perusahaan. Nah, perlu adanya suatu pedoman untuk mengubah produk yang ada, menambah produk baru, atau mengambil tindakan lain yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan dalam penentuan produk. Selain itu, keputusan-keputusan juga perlu diambil menyangkut masalah pemberian merek, pembungkusan, warna, dan bentuk produk lainnya. Nah, menurut Fajar Laksana, produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang termasuk dalam pengertian produk yaitu yang pertama ada goods, barang-barang fisik, lalu service, jasa atau pelayanan yang bersifat non-fisik, yang menyertai atau tidak menyertai produk barang fisik.
Lalu ada experience, pengalaman kegiatan atau seseorang yang dapat dinikmati oleh orang lain. Lalu events, kegiatan atau peristiwa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Lalu person, keahlian atau ketenaran seseorang. Place, kota atau tempat yang memiliki keunggulan atau keunikan sejarah atau keindahan. Properties, hak kepemilikan bisa berupa benda nyata, real estate, atau finansial atau saham dan obligasi. Organization, lembaga atau wadah yang dapat memberikan citra atau nilai jual dari suatu produk. Lalu information, informasi yang dapat diproduksi dan dipasarkan seperti sekolah, surat kabar. Idea, gagasan yang menghasilkan produk yang diminati oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada menurut Dadang, perlu diingat bahwa produk selalu mengalami daur hidup atau produk life cycle yang terdiri atas pengenalan produk atau introduction. Produsen memperkenalkan produknya melalui kegiatan promosi. Dengan dilakukannya kegiatan promosi, diharapkan produk yang ditawarkan dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi, untuk melakukan promosi, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mempersiapkan media promosi. Sementara jumlah penjualan produk masih relatif kecil. Hal ini berakibat pada kondisi keuangan perusahaan yang negatif atau rugi. Selanjutnya, pertumbuhan produk atau growth. Setelah melalui proses promosi, produk mulai dikenal oleh masyarakat. Masyarakat mulai tertarik dan berkeinginan untuk membeli produk yang ditawarkan, sehingga mempengaruhi penjualan produk yang semakin lama semakin meningkat. Nah, melonjaknya penjualan produk merupakan proses di mana produk mengalami pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan produk ini mengakibatkan perusahaan mengurangi frekuensi promosi dan meningkatkan penjualan produk guna mencapai keuntungan yang maksimum. Lalu, kematangan atau kejenuhan produk atau maturity. Pertumbuhan produk juga akan melalui penurunan dan produk tersebut mulai memasuki waktu di mana konsumen memiliki rasa kejenuhan terhadap produk. Nah, tahap ini berlangsung lama dan produsen akan mendapatkan tantangan besar dalam pemasaran karena persaingan penjualan produk menjadi ketat dan intensif. Lalu selanjutnya, penurunan produk atau decline. Penjualan produk akan mencapai titik terendah. Untuk mendapatkan keuntungan penjualan kembali, pada tahap ini produsen harus memiliki ide baru untuk produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, di sini selanjutnya ada yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan unsur baruan pemasaran yang paling fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat, berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal ini tidak dapat dirubah dengan mudah dan cepat, tetapi kalau harga sewaktu-waktu bisa berubah. Menurut Fandi Ciptono, harga adalah satuan moneter agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian harga merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Nah, dalam menetapkan harga suatu produk yang dilakukan perusahaan dapat ditentukan dengan 5 bentuk strategi harga. Yaitu yang pertama ada strategi harga produk baru atau new product pricing strategies. Perusahaan yang meluncurkan produk baru mengalami tantangan dalam penetapan harga untuk pertama kalinya. Nah, strategi produk baru dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada market skimming pricing, penetapan harga yang tinggi untuk produk baru agar dapat mencapai pendapatan maksimum melalui tiap lapisan segmen yang mau membayar dengan harga tinggi. Dalam hal ini, perusahaan hanya memproduksi produknya dalam jumlah sedikit, dengan tujuan untuk mencapai nilai penjualan yang lebih menguntungkan. Lalu yang kedua, market penetration pricing. Penetapan harga yang rendah untuk produk baru dengan tujuan untuk menarik sejumlah besar pembeli dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bagas. Selanjutnya yaitu strategi harga bauran produk atau product mix price strategy. Strategi untuk menetapkan harga produk seringkali dapat berubah ketika suatu produk adalah sebuah bagian dari suara produk.
Strategi harga bauran produk dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, product line pricing, yaitu penetapan harga yang berbeda di antara berbagai produk dalam sebuah lini produk berdasarkan perbedaan biaya antara produk, evaluasi pelanggan dari fitur-fitur yang berbeda, dan harga pesaing. Lalu yang kedua yaitu optimal product pricing, penetapan harga berdasarkan pilihan dari aksesoris produk yang menyertai produk yang sama. Lalu yang ketiga, captive product pricing, penetapan harga untuk produk yang harus digunakan serta dengan produk utamanya. Lalu yang keempat, by product pricing, penetapan harga pada limbah produk yang bertujuan untuk membuat harga produk utamanya lebih kompetitif. Lalu yang kelima, product bundle pricing, kombinasi dari beberapa produk yang ditawarkan dalam satu paket untuk mengurangi harga. Lalu selanjutnya, strategi penyesuaian harga atau price adjustment strategy. Strategi penyesuaian harga ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, discount and allowance pricing, pengurangan harga sebagai bentuk penghargaan terhadap pelanggan yang memberikan respon seperti membayar lebih awal atau mempromosikan produknya. Lalu yang kedua, segmented pricing, penyesuaian harga yang memungkinkan pembedaan terhadap pelanggan, produk, atau lokasi. Lalu yang ketiga, psychological pricing, pendekatan harga yang mempertimbangkan efek psikologi dari harga dan bukan hanya nilai ekonomisnya. Lalu yang keempat, promotional pricing, pengurangan harga sementara yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dalam waktu singkat. Lalu yang kelima, geographical pricing, penyesuaian harga yang dihitung berdasarkan letak geografis dari pelanggan. Lalu yang keenam, international pricing, penyesuaian harga untuk pasar tradisional. Selanjutnya, yaitu perubahan harga atau price change. Dalam perubahan harga, terdapat dua hal yang berpengaruh, yaitu yang pertama, inisiasi changes. Perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk menaikkan harga atau menurunkan harga. Perusahaan juga harus mencermati reaksi dari konsumen dan pesaing sebagai akibat dari terjadinya perubahan harga. Lalu yang kedua, responding to price changes. Perusahaan harus mencermati adanya perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing dan melihat pengaruh adanya perubahan harga terhadap pangsa pasar dan keuntungan serta tindakan yang harus diambil untuk merespon perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing. Lalu yang terakhir, yaitu kebijakan publik dan penetapan harga atau public policy and price. Kebijakan harga yang ditetapkan oleh publik ini bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli suatu bidang usaha. Dalam kebijakan publik dan penetapan harga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, pricing within channel level. Perusahaan dalam menetapkan harga tidak boleh melakukan pembicaraan dengan pesaing untuk menghindari terjadinya kolusi harga. Lalu yang kedua, pricing across channel level. Untuk mencegah terjadinya diskriminasi penetapan harga dengan memastikan bahwa para penjual menawarkan kondisi harga yang sama terhadap konsumen pada level perdagangan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur marketing mix bagian ketiga, yaitu promotion atau promosi. Menurut Fajar Laksana, tahun 2008, promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi dan tetap mengingat produk tersebut. Adapun kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Definisi 5 sarana promosi utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu periklanan atau advertising. Semua bentuk terbayar prestasi non-pribadi, promosi ide, barang atau jasa dengan sponsor tertentu. Fungsi dari
periklanan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan informasi. Lalu yang kedua membujuk atau mempengaruhi. Lalu yang ketiga menciptakan kesan atau image. Yang keempat yaitu memuaskan keinginan. Yang kelima yaitu merupakan alat komunikasi. Lalu yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. Lalu yang ketiga, hubungan masyarakat atau public relation. Membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapat publisitas yang diinginkan. Membangun citra perusahaan yang baik dan menangani atau menghadapi rumor, berita, dan kejadian yang tidak mengenakan. Lalu yang keempat, penjualan personal atau personal selling. Presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan pelanggan. Lalu yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing. Hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan pelanggan dengan menggunakan surat langsung, telepon, email, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur marketing mix bagian keempat, yaitu flash atau distribusi. Menurut Fajar Laksana tahun 2008, saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang terkait dalam semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen. Pengertian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan lembaga atau perantara untuk dapat menyalurkan produknya kepada konsumen akhir. Ada 8 saluran distribusi utama berdasarkan anggota yang berpartisipasi dalam menyampaikan produk kepada target konsumennya, yaitu yang pertama adalah direct distribution of consumer product. Perusahaan mengirimkan produknya ke konsumen akhir tanpa melalui perantara, menggunakan tenaga penjual dari dalam perusahaan. Lalu yang kedua, retail distribution of consumer product. Perusahaan mendistribusikan produknya melalui penjual eceran. Lalu yang ketiga yaitu wholesale distribution of consumer product. Perusahaan mendistribusikan produknya melalui toko grosir untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Lalu yang keempat, distribution through sales agent or brokers. Perusahaan mendistribusikan produknya melalui agen penjualan atau broker yang mewakili produsen dan menjualnya kepada toko grosir. Lalu yang kelima, distribution by agent to consumer and business. Perusahaan mendistribusikan produknya melalui agen penjualan sebagai perantara penjualan yang mendistribusikan kepada konsumen dan konsumen bisnis. Lalu yang keenam yaitu direct distribusi of business product. Perusahaan mendistribusikan produknya secara langsung dari pabrik kepada pembeli industri. Lalu yang ketujuh, wholesale distribution of industrial products. Toko grosir berfungsi sebagai perantara antara pabrik dan konsumen akhir. Lalu yang ke-8 yaitu wholesale distribution to business retailers. Toko grosir berfungsi untuk menjual produk kepada konsumen retail dari perusahaan kecil sampai perusahaan menengah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Welis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai unsur-unsur marketing mix. Untuk unsur yang kelima yaitu ada people atau orang-orang. Bauran pemasaran people berhubungan dengan perencanaan sumber daya, job specification, job description, recruitment, seleksi karyawan, pelatihan karyawan, dan motivasi kerja. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM
merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam organisasi. Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah diadakannya perencanaan SDM, analisis, dan klasifikasi pekerjaan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan rekrutmen. Rekrutmen itu sendiri merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Untuk menjalankan sebuah usaha diperlukannya karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang sudah diberikan sesuai dengan keahlian masing-masing karyawan, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Menurut Faustinus 2003, analisa mengenai performasi kerja akan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu yang pertama, kesediaan atau motivasi dari pegawai untuk bekerja yang menimbulkan usaha pegawai, dan yang kedua, kemampuan pegawai untuk melaksanakannya. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan motivasi yang berkaitan erat dengan kepuasan pekerja dan performa kerja. Selanjutnya, unsur yang keenam, yaitu proses. Sebuah strategi proses atau transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses ini untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Proses yang dipilih akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi dan produksi. Begitu juga pada fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Strategi proses juga berhubungan dengan tata letak ruang alur produksi dan alur penjualan produk. Tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak ini memiliki banyak dampak yang strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Selanjutnya, unsur terakhir yang ketujuh, yaitu physical evidence atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik atau physical evidence adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan merupakan segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Yang dimaksud dengan situasi ini adalah situasi dan kondisi geografi dan lingkungan institusi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakan, dan layout yang nampak sebagai objek. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada konsep kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 2004, kepuasan pelanggan adalah suatu fungsi dari perbedaan yang didapat dari sebuah produk dengan harapan pembelinya. Kepuasan mempunyai arti yang sangat luas tergantung pada apa yang menjadi objek kepuasan tersebut. Secara umum, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Untuk yang selanjutnya, di sini ada cara mengukur kepuasan pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang sukses besar dalam pasar selama ini selalu ingin mengetahui atau menelusuri harapan dari pelanggannya. Pelanggan yang sangat puas
akan mendatangkan manfaat yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk tetap menjadi nomor satu, sebuah perusahaan harus terus meningkatkan kepuasan pelanggannya. Menurut Diptono 2001, pada prinsipnya kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan 4 macam metode. Di antaranya, yang pertama dengan sistem keluluhan dan saran, yaitu dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan pelanggannya, maka setiap perusahaan, baik penyedia jasa maupun manufaktur, dapat memberikan kesempatan kepada pelanggannya untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan dapat memperbaiki kekurangannya atau mungkin lebih meningkatkan pelayanannya. Yang kedua, dengan go shopping. Go shopping adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk bersikap sebagai pembelian potensial terhadap produk perusahaan dan pesaing. Yang ketiga, dengan lost customer analysis, yaitu perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok, agar dapat memahami mengapa hal ini terjadi. Tingkat kehilangan yang menanjak menunjukkan bahwasannya perusahaan gagal untuk memuaskan pelanggannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu survei kepuasan konsumen. Perusahaan tidak dapat beranggapan bahwa sistem keluhan dan saran dapat menggambarkan secara lengkap dan kekecewaan pelanggan atau konsumen. Perusahaan yang responsif melakukan pengukuran langsung atas kepuasan pelanggannya dengan melakukan survei secara teratur, dengan mengirimkan kuesioner atau menelpon sampel pelanggan yang sudah ada untuk mengetahui perasaan mereka mengenai berbagai aspek prestasi perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Neneng Uswatun Hasanah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu ada model kognitif, yang kedua yaitu ada model afektif. Di mana model kognitif ini kepuasan pelanggan berdasarkan model kognitif ditentukan oleh dua variabel, yaitu harapan pra pembeli dan persepsi purna pembeli menurut Ciptono tahun 2001. Perbedaan kedua variabel tersebut memiliki dua teori, yaitu menentukan. Yang pertama, equity teori memandang kepuasan konsumen dari rasio antara outcome dengan input. Seseorang akan puas bila hasil yang diperoleh dibandingkan dengan input yang digunakan dirasa adil. Hal ini berarti syarat minimal untuk mencapai kepuasan konsumen adalah apabila hasil perbandingan antara nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh produk atau jasa dengan nilai produk atau jasa sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu ada attribution theory. Adalah teori yang menyatakan bahwa individu yang menjumpai suatu masalah akan termotivasi untuk menegaskan apakah pengaruh sebab akibat pada orang bersangkutan bersifat internal atau eksternal. Untuk model yang kedua yaitu ada model afektif. Model afektif menyatakan bahwa penilaian konsumen individual terhadap suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, namun juga berdasarkan kebutuhan subjektif, aspirasi, perilaku belajar, emosi, perasaan spesifik, suasana hati, dan lain sebagainya. Dalam hal ini bermaksud bagaimana kedua model tersebut berhubungan dengan hasil yang akan peneliti peroleh setelah melakukan penelitian dan kesesuaiannya terhadap kedua model kepuasan tersebut. Menurut Ciptono tahun 2001, konsumen yang merasa tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda. Ada yang mendiamkan saja, ada pula yang melakukan komplain. Berkaitan dengan hal ini, ada 3 kategori tanggapan atau komplain terhadap ketidakpuasan, yaitu yang pertama ada voice response. Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan maupun kepada distributornya. Bila pelanggan melakukan hal ini,
maka perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat. Pertama, konsumen memberikan kesempatan sekali lagi kepada perusahaan untuk memuaskan mereka. Yang kedua, risiko publisitas buruk dapat ditekan, baik publisitas dalam bentuk rekomendasi dari mulut ke mulut maupun melalui koran atau media massa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketiga, memberi masukan mengenai kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki perusahaan. Oke, yang kedua, kategori kedua yaitu ada private response. Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega, teman atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan. Umumnya tindakan ini sering dilakukan dengan dampaknya besar bagi citra perusahaan. Kategori ketiga yaitu third party response. Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. Tindakan seperti ini sangat ditakuti oleh sebagian besar perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya atau perusahaan yang tidak memiliki prosedur penanganan yang baik. Selanjutnya, ada 4 faktor yang mempengaruhi apakah seseorang konsumen yang tidak puas akan melakukan komplain atau tidak. Keempat faktor tersebut yaitu yang pertama, penting tidaknya konsumsi yang dilakukan, yaitu menyangkut derajat pentingnya produk bagi konsumen, harga, waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi produk. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan pengalaman, yakni jumlah pembelian sebelumnya, pemahaman akan produk, persepsi terhadap kemampuan sebagai konsumen, dan pengalaman komplain sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi, meliputi jangka waktu penyelesaian masalah, gangguan terhadap aktivitas rutin, dan biaya. Kemudian yang keempat, peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. Oke, di slide selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara produk, price, promotion, and place dengan kepuasan pelanggan. Hubungan antara produk, price, promotion, and place dengan kepuasan pelanggan yaitu bagaimana keempat variabel tersebut dapat memenuhi harapan pelanggan produk kartu seluler sehingga dapat tercapai kepuasan pelanggan. Sebagai konsumen tentunya menginginkan harga yang murah, tapi apakah harga produk sangat berperan dalam menentukan puas tidaknya konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut? Dalam hal ini, yang cukup berpengaruh adalah promosi. Dengan adanya promosi, maka seorang calon konsumen akan memiliki sebuah persepsi atau harapan tentang sebuah produk. Besar kecilnya kepuasan pelanggan juga tergantung seberapa besar persepsi konsumen terhadap suatu produk tersebut. Variabel yang terakhir yang menentukan kepuasan pelanggan adalah distributor. Dengan saluran distribusi yang banyak dan menyeluruh, maka seorang konsumen akan lebih mudah dalam mencari suatu produk, sehingga akan menjadi salah satu aspek pendukung kepuasan pelanggan. Menurut Widya Budi Darmayana pada tahun 2005. Menurut Kotler pada tahun 2000, secara umum, baruan pemasaran menekankan pada pengertian suatu strategi yang mengintegrasikan produk, promotion, and place, di mana kesemuanya itu diarahkan untuk dapat menghasilkan omset penjualan yang maksimal atas produk yang dipasarkan dengan memberikan kepuasan pada para pelanggannya. Menurut Stanton tahun 1994 bahwa pemasaran dapat diartikan sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang serta jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen. Yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kali ini. Marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menekankan tentang bagaimana cara menjual produk yang seefektif mungkin berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melalui proses komputerisasi atau data yang dikoleksi melalui konsumen, agar proses penjualan berjalan lancar. Marketing mix atau bauran pemasaran terdiri atas beberapa himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan dipakai oleh perusahaan untuk tujuan mempengaruhi tanggapan konsumen dalam target pasarnya. Marketing mix
berguna bagi perusahaan untuk dapat membantu dalam membuat perencanaan di bawah suatu garis kebijakan. Dalam hal ini, perusahaan tidak akan ketinggalan dalam menentukan kebijakan dalam persaingan penguasaan pasar. Marketing mix memiliki 7 unsur, yaitu product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Hubungan antara produk, price, promotion, and place dengan kepuasan pelanggan yaitu bagaimana keempat variabel tersebut dapat memenuhi harapan pelanggan produk tersebut sehingga dapat tercapai kepuasan pelanggan. Sebagai konsumen tentunya menginginkan harga yang murah, tapi apakah harga produk sangat berperan dalam menentukan puas tidaknya konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut? Nah, dalam hal ini promosi itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpeluang besar bagi perusahaan untuk mengenalkan produknya agar konsumen mudah tertarik atau menyimpan harapan bahwa produk tersebut sangat berguna bagi konsumen. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan atau membuka video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.